Masuk ke episode kedua, kita akhirnya tahu bahwa Hopper benar-benar masih hidup. Melalui lorong di Upside Down, entah bagaimana ceritanya Hopper bisa ditangkap oleh para prajurit Rusia, tembus di laboratorium yang juga menyelidiki di Upside Down. Setelah kematian Chrissy akhirnya disiarkan di berita lokal dan semua orang akhirnya geger dan akhirnya tahu ada seorang siswi yang tewas. Max datang ke Dustin dan Max mengutarakan bahwa dia punya dua asumsi. Asumsi pertama, Max mencurigai Eddie sebagai pembunuh Chrissy. Asumsi kedua, di sisi lain, Max juga mencurigai bahwa hal ini ada hubungannya dengan The Upside Down. Max cerita kalau listrik dan sinyal TV-nya terganggu tepat sebelum dia mendengar teriakan Chrissy. Lalu mengintip dari rumahnya, Eddie yang lari terbirit-birit keluar dari rumahnya lah ya. Max dan Dustin akhirnya mengajak Steve dan Robin untuk menginvestigasi keberadaan Eddie sebagai saksi kunci kematian Chrissy. Pada akhirnya gengnya Dustin ini akhirnya menemukan Eddie dan akhirnya berhasil membujuk Eddie untuk menceritakan yang sebenarnya. Setelah pengakuan Eddie, akhirnya geng Dustin mengaku kepada Eddie kalau yang terjadi di daerah Hawkins, anak-anak yang hilang dan tewas bukan kebetulan semata, tapi ulah monster dari dunia bawah tanah, hasil dari laboratorium Hawkins. Mereka pun memberi nama monster baru itu dengan nama yang ada di Dungeons and Dragons, yakni Vecna. Mike yang mengunjungi Elle menyaksikan Elle dibully di hadapan Mike oleh Angela dan teman-temannya, dan akhirnya Mike tahu kalau ternyata selama ini Elle bohong tentang kehidupan barunya setelah pindah ke kota yang baru yang diceritakan melalui surat-suratnya. Elle dibully habis-habisan sama teman-teman sekolahnya di depan Mike. Akhirnya marah, malu, dan memukul Angela pakai sepatu roda. Di sini kita bisa melihat Elle atau Jane kembali mengakses ingatan trauma masa kecil ketika sedang dalam masa breeding mungkin ya, dan menjadikannya sedikit lebih psikopat karena pressure demi pressure yang membebani Jane. Jason tahu pacarnya mati, dia dan teman-temannya akhirnya berkomplot untuk mencari Eddie sendiri dan berasumsi kalau Eddie membunuh Chrissy dan mencurigai klub permainannya semacam cult atau agama pemuja setan yang membutuhkan tumbal. Di samping itu, Sinclair berusaha meyakinkan Jason kalau itu cuma klub permainan biasa. Joyce yang mendapatkan kiriman boneka dari Rusia didatangi oleh Dr. Murray, dan dengan Joyce yang punya jiwa detektif-detektifan, Joyce berasumsi bahwa Hopper benar-benar masih hidup setelah informasi yang didapat dari surat kaleng dalam boneka Rusia yang diterimanya. Dr. Murray beranggapan bahwa kalau itu benar, Hopper kemungkinan sudah gila karena disiksa habis-habisan. Dr. Murray dan Joyce akhirnya menelpon nomor telepon yang ada di surat kaleng itu dengan GPS yang dipalsukan sama Dr. Murray. Mereka akhirnya terhubung dengan karakter baru bernama Enzo yang ternyata adalah sipir penjara di Rusia. Enzo meminta $40.000 Amerika Serikat dibawa ke Alaska untuk dapat ditukar dengan Hopper. Nancy dan rekannya, Fred, dari koran Hawkins Tiger, mencari tahu tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di malam kematian Chrissy. Nancy akhirnya berhasil mewawancarai pamannya Eddie yang mengaku kalau Eddie bukan pelakunya, kalau Eddie nggak mungkin ngelakuin hal itu. Pamannya mengaku bahwa pembunuh Chrissy adalah seorang pria bernama Victor Creel karena kejadiannya sama persis. Dia bercerita kalau Victor Creel orang gila yang membunuh keluarganya sendiri, istri dan anak-anaknya. Dia bilang kejadian ini sama persis ketika dia masih kecil dulu, ketika Victor Creel belum dirawat di rumah sakit jiwa dan kemungkinan besar ia keluar. Ketika Nancy sedang mewawancarai pamannya Eddie, Fred mengalami halusinasi yang sama dengan halusinasi Chrissy sebelum Chrissy diserang. Fred akhirnya tewas dengan cara kematian yang sama persis sama tewasnya Chrissy. Sampai episode kedua ini kita masih belum tahu nih seberapa kuat sih makhluk baru ini dan apakah benar dia Victor Creel atau bukan. Tapi makhluk baru ini seperti menghisap kekuatan dari manusia-manusia di atas Hawkins yang dibunuhnya seperti tumbal. Seiring dengan bertambahnya kekuatannya,
mungkin dia akan berwujud manusia seutuhnya di episode-episode ke depan. We don't know yet. Jadi seperti COVID yang terus bermutasi jadi Alpha, jadi Omicron, ini seperti Demogorgon versi 4 yang jauh lebih canggih dan mengerikan dari monster-monster di season sebelumnya. A dark wizard. Di episode ketiga, Letnan Augustus, mungkin dari FBI atau CIA atau regulatornya gitu yang jahat, menyelidiki kasus yang baru terjadi dan dia tahu tentang Eleven dan laboratorium Hawkins yang bikin kacau dunia per-Hawkinsan ini. Dia mengunjungi Dr. Owens yang mengakui kalau Eleven sudah mati, tapi Letnan Augustus ini nggak percaya dan menggeledah rumahnya dan menemukan dokumen penting di mana Dr. Owens terlibat pemalsuan dokumen Eleven menjadi Jane Hopper. Setelah melukai Angela, Jane diantar oleh teman-temannya pulang dan mereka makan malam bersama, bertemu Dr. Murray dan akhirnya ngasih tahu kalau dia ada urusan di Alaska dan akan pergi besok, tanpa bilang kalau kepergiannya ada hubungannya dengan Hopper. Sementara Jane semakin jatuh ke lubang depresi karena serangkaian kejadian yang terjadi dengan dirinya di masa kecil tadi. Menyaksikan ibunya yang gila sampai ia kehilangan Hopper yang sudah dianggap ayahnya sendiri, dan sekarang bullying yang membuatnya lepas kendali, melukai Angela dan membuat trauma masa kecilnya dahulu akhirnya datang kembali. Hubungan Jane dan Mike juga merenggang karena Jane merasa Mike tidak lagi mencintai Jane. Tak lama kemudian, Jane akhirnya ditangkap polisi karena perbuatan Angela. Jane akhirnya ditahan sementara di penjara untuk remaja. Sementara di dalam perjalanan, justru Dr. Owens bersama timnya mencegat Jane Hopper. Sementara Lucas berusaha untuk menjadi mata-mata di dalam grup bola basketnya yang dipimpin oleh pacarnya Chrissy, yakni Jason, untuk membalas dendam mencari keberadaan Eddie. Di sini adalah representasi dari Satanic Panic yang terjadi di Amerika di tahun 1980-an ya teman-teman. Jadi Satanic Panic adalah semacam ketakutan di tengah masyarakat Amerika waktu itu terhadap perbuatan yang berhubungan dengan perdukunan, ritual, penyembahan berbahala, atau setan yang kerap berhubungan dengan tumbal, pedofilia, dan sexual abuse. Dan waktu itu masyarakat takut banget akan ini, sehingga banyak misinformasi yang terjadi di masyarakat Amerika Serikat waktu itu. Kembali ke Stranger Things. Polisi yang telah menemukan mayat Fred telah patah-patah dan mati dalam keadaan mengerikan menginterogasi Nancy dan rombongan Dustin. Dan rombongan Dustin mencoba untuk datang ke TKP. Disinilah Nancy akhirnya melihat Steve untuk pertama kalinya setelah sekian purnama mereka berpisah. Steve, Dustin, Max, dan Robin bilang ke Nancy kalau Eddie nggak bersalah dan pelakunya adalah The Upside Down dengan kemampuan monster baru ini untuk mengakses trauma dan ketakutan. Setelahnya mereka terbelah menjadi dua grup. Grup pertama, Steve, Dustin, dan Max pergi ke rumah guru BK SMA Hawkins untuk mencari tahu mengenai Chrissy, di mana Max berhasil mencuri kunci kantor si guru BK setelah menolak mentah-mentah untuk cerita tentang Chrissy. Sedangkan grup kedua, Nancy dan Robin menyelidiki tentang Victor Krill di perpustakaan lokal. Nancy dan Robin menemukan sepercik informasi yang mengkonfirmasi kalau Victor Krill benar-benar ada, benar-benar membunuh keluarganya dengan pemujaan setan dan seluruh mata korbannya melesak ke dalam, dan terjadi di tahun 1959. Di sekolah, di ruang Miss Kelly si guru BK, Max menemukan bahwa baik Chrissy maupun Fred yang adalah korban mengerikan ini sama-sama menemui Miss Kelly. Yang membuat Max lebih tercengang lagi adalah semua gejala yang dialami Chrissy dan Fred sama persis dengan gejala yang dialami Max. Trauma masa lalu, mimpi buruk yang terus berulang, depresi, hidung berdarah. Nah lo, Max kayaknya bakal mati deh di season ini. Anyways,
Dr. Owens bilang ke Jane masalahnya melukai Angela akan dibereskan. Tapi alasan Dr. Owens menemui Jane adalah Hawkins sedang ada masalah besar. Dia bilang ada monster baru yang seperti virus yang lebih mematikan dari sebelumnya yang membunuh orang-orang. Dan Dr. Owens meminta Jane untuk melawannya kembali dan memperkirakan akan ada perang. Ini lebih ngeri ya, karena dia nyebutnya perang. Jane bilang kalau misalnya dia sudah kehilangan kekuatannya. Dr. Owens bilang ada program yang bisa membantu mengembalikan kekuatan Jane, bahkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi Dr. Owens memperingatkan akan ada risikonya. Pada akhirnya, Jane gak boleh ketemu teman-temannya lagi. Selain itu ada risiko kegagalan juga. Akhirnya, Jane memilih ikut dengan Dr. Owens. Sementara di akhir episode, Max mulai dikejar-kejar si monster Vecna yang haus akan tumbal. What you've been through, it's a lot for anyone, and it's okay to not be.